Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Niputu Dodi Wardani, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar, Kabupaten Gianyar. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Pekerjaan yang kita lakukan di sekolah bukan hanya tentang mengurus anak bersekolah, menilai ujian yang tinggi, tetapi pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan dan membentuk peradaban. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan inti dari filsafat pendidikan Dewantara, yaitu perubahan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan harus selalu bergerak, tidak boleh statis, harus selalu mengikuti tuntutan zaman namun tetap mengedepankan kearifan lokal. Sedangkan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya sesuai dengan sosial kultur dari peserta didik. Untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk emosional, intelektual, spiritual, dan fisik, harus memperhatikan asas trikon, yaitu yang pertama kontinuitas dalam bergerak maju ke depan. Kita tidak boleh lupa dengan akar-akar budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, konsentris, di mana pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar dan memandang bahwa setiap orang adalah berbeda dan berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Namun pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Jika diibaratkan guru itu sebagai petani yang mempunyai banyak sekali bibit, jika murid adalah bibit jagung, maka yang bisa dilakukan guru hanyalah memelihara jagung tersebut sesuai dengan cara pemeliharaan jagung, sehingga murid bisa tumbuh menjadi jagung dengan kualitas terbaik. Menurut Ki Hajar Dewantara, dari pendidikan maka yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan tenaga sehingga menimbulkan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya sendiri dan untuk memerdekakan diri dan kemerdekaan orang lain. Alam keluarga menjadi ruang yang baik bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga mendapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara anggota keluarga. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba kepada anak menekankan tentang pentingnya memperhatikan minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, serta menggunakan model dan metode pembelajaran yang dapat menggali potensi peserta didik. Filosofi menghamba kepada anak, pendidikan tidak boleh membatasi perkembangan anak karena tujuan pendidikan itu untuk siswa, siswa, dan siswa. Ki Hajar Dewantara menjunjung tinggi trilogi pendidikan. Ngarso sung tulodo di depan menjadi teladan. Anak akan melakukan apa yang diteladani oleh gurunya. Ing madio nangun karso, guru adalah motivator bagi siswa, mendampingi siswa menciptakan ruang impian yang dia inginkan. Dan Tut Uriandayani di belakang memberikan dorongan. Guru diharapkan mampu memberikan kepercayaan diri kepada siswa yang dapat sehingga siswa dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan dorongan apabila semangat siswa mulai meredup. Penerapan di sekolah diantaranya dengan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara bervariasi dan berpusat kepada murid. Juga melaksanakan proyek P5. Yang berikutnya adalah kegiatan pembiasaan karakter untuk menumbuhkan budi pekerti. Tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di sekolah adalah yang pertama minat belajar anak yang masih rendah, salah satunya karena pengaruh negatif teknologi. Yang kedua, kurangnya kemampuan pendidik dalam mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Yang ketiga, perspektif belajar anak dan orang tua yang masih salah di mana anak dan orang tua masih menganggap bahwa belajar biar dapat nilai besar sehingga menyepelekan pengembangan diri. Solusi yang bisa diambil dari tantangan yang ada, yang pertama memetakan gaya belajar anak dengan memberikan asesmen diagnostik. Yang kedua, guru berkolaborasi dengan teman sejawat dengan belajar di Kombel, mengikuti workshop atau belajar dari berbagai sumber tentang inovasi pembelajaran. Yang ketiga, sosialisasi kegiatan ekstra kepada orang tua lewat rapat orang tua pada saat awal tahun ajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.